Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 4. Yang pertama Iin Fitria, yang kedua Muhammad Kamal Halim, yang ketiga Zulfa Alfi Salsabila, yang keempat Binti Dini Lestari, yang kelima Laila Dia Ayuh Pratiwi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pencernaan lemak. Lemak adalah sebuah zat hidrofobik atau bersifat susah larut dalam air. Lemak tersusun dari hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sebagian ada yang mengandung fosfor. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid, dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak direaksikan dengan lipase karena lipase larut dalam air. Pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Lipid kemudian berlanjut ke lambung, tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanisme dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas disekresikan ke usus halus untuk memecah trigliserida bersamaan dengan pencernaan mekanisme lebih lanjut hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metabolisme lipoprotein. Metabolisme lipoprotein dibagi atas 3 jalur, yaitu jalur metabolisme eksogen, endogen, dan jalur reversi kolesterol transport. Kedua jalur pertama berhubungan dengan metabolisme kolesterol trigliserida, sedangkan jalur reversi kolesterol transport dikhususkan ke metabolisme kolesterol antrigliserida, sedangkan jalur reversi kolesterol transport dikhususkan ke metabolisme kolesterol HDL. Selanjutnya untuk jalur metabolisme lipoprotein dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu jalur metabolisme eksogen. Dalam makanan, lipid yang terbanyak yaitu trigliserida serta sejumlah kecil fosfolipid, kolesterol, dan ester kolesterol. Selain dari makanan, kolesterol juga berasal dari hati. Lipid dalam usus yang berasal dari makanan disebut lipid eksogen. Dalam lambung, lipid mengalami emulsifikasi oleh empedu menjadi partikel lebih kecil sehingga enzim pencernaan dapat bekerja. Trigliserida dihidrolisis di dalam usus oleh lipase pankreas dan lipase usus menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Bersama empedu, asam lemak bebas dan monogliserol dalam bentuk micelus masuk ke brush borderenterosit untuk diabsorpsi. Empedu dilepas kembali untuk didaur ulang dalam proses pengangkutan. Dalam eritrosit, asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester. Keduanya bersama dengan fosfolipid dan apoprotein B48 akan membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron. Sekian. Kilomikron diakumulasi di asparatus Golgi dan diekskresi ke sisi lateral enterosit masuk ke saluran limf dan akhirnya melalui ductus thoracicus akan masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua yaitu jalur metabolisme endogen.
Deposit lipid dalam hematosit dimetabolisme menjadi trigliserida dan kolesterol ester. Packaging trigliserida hati dengan komponen lain VLDN Nasken dimediasi oleh enzim mikrosomal trigliserida transfer protein atau MTP. Kemudian trigliserida dan fosfolipid yang digunakan untuk pembentukan VLDL disintesis dalam retikulum endoplasma. Selanjutnya masuk ke asparatus Golgi, menyatu dengan permukaan lumen hepatosit, melepaskan VLDL ke celah dise dan masuk ke kapiler jaringan adiposa dan otot sebagai lipoprotein VLDN Nasken dengan ApoB100. Kemudian apa itu lipoprotein LDL? Lipoprotein LDL merupakan lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol dan merupakan produk akhir dari hidrolisis VLDL yang dimediasi lipase. Kemudian tahap-tahap reaksi pada proses oksidasi lemak dan energi yang dihasilkan. Yang pertama yaitu asam lemak jenuh, yang kedua asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh. Lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi dapat pula berasal dari karbohidrat dan protein. Hal ini dapat terjadi karena ada hubungan antara metabolisme karbohidrat lemak dan protein atau asam amino. Asam lemak yang terjadi pada proses hidrolisis lemak mengalami proses oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Salah satu hipotesis yang dapat diterima ialah bahwa asam lemak terpotong 2 atom karbon setiap kali oksidasi. Oleh karena oksidasi terjadi pada atom karbon B, maka oksidasi tersebut dinamakan beta oksidasi. Sebagian contoh asam heksanoat mengalami proses oksidasi. Tahapan reaksi yang terjadi yaitu yang pertama pembentukan heksanoil KOA, yang kedua pembentukan senyawa tidak jenuh dengan cara oksidasi, yang ketiga hidrasi, yang keempat oksidasi, yang kelima pemecahan menjadi asetil KOA dan butiril KOA. Reaksi yang kedua sampai reaksi yang kelima terulang lagi untuk butiri KOA yang menghasilkan 2 molekul asetil KOA. Kemudian yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh. Tahap pertama oksidasi asam lemak tak jenuh adalah pembentukan asetil koenzim A. Selanjutnya, molekul asetil koenzim A dari asam lemak tak jenuh tersebut mengalami pemecahan melalui proses beta oksidasi seperti molekul asam jenuh yang tadi, hingga terbentuk senyawa cis asil KOA atau trans cis asil KOA yang bergantung pada letak ikatan rangkap pada molekul tersebut. Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh dari proses oksidasi ini akan diberikan contoh oksidasi asam linoat. Prosesnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Linoleil KOA yang berbentuk pada tahap pertama kemudian dipecah melalui proses beta oksidasi sehingga menghasilkan 3 molekul asetil KOA. Senyawa ini kemudian mengalami oksidasi sehingga menghasilkan 2 molekul asetil KOA dan KOA yang oleh enzim hidratase diubah menjadi D plus beta hidroksi KOA dan selanjutnya mengalami proses epimerisasi yang dibantu oleh enzim epimerase membentuk L plus beta hidroksi KOA. Senyawa ini kemudian mengalami proses beta oksidasi dan terbentuknya 4 molekul asetil KOA.
Maka selesailah rangkaian reaksi kimia pada proses oksidasi asam linoleat tersebut. Dari 1 molekul asam linoleat terbentuk 9 molekul asetil KOA. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.